Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema resep mengatasi penderitaan. Bacaan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita amati, kita akan dapati bahwa hidup ini kaya dengan perbedaan dan kontras yang menarik. Berikut ini beberapa contoh. Kontras pertama, siang dan malam. Kontras antara siang dan malam adalah salah satu yang paling mencolok. Siang adalah saat matahari bersinar terang, sedangkan malam adalah ketika langit gelap dan bintang-bintang muncul. Kontras kedua, kaya dan miskin. Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan kontras antara orang kaya dan miskin. Kehidupan mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kekayaan, akses, dan peluang. Kontras ketiga, cinta dan kesepian. Kontras antara cinta dan kesepian adalah perasaan yang sangat-sangat berbeda. Cinta menghubungkan kita dengan orang lain, sementara kesepian membuat kita merasa terisolasi. Keempat, keberhasilan dan kegagalan. Perbedaan antara mencapai tujuan dan menghadapi kegagalan adalah bagian dari hidup. Kontras ini mengajarkan kita tentang ketekunan dan ketabahan. Ingatlah bahwa kontras-kontras ini memberikan kekayaan dan keragaman pada pengalaman hidup kita. Mereka membentuk cerita kita dan memberi makna pada perjalanan hidup kita di dunia ini. Rasul Paulus dalam bacaan kita juga menyajikan kontras, yaitu perbedaan yang sangat menyolok. Kontras apa saja yang didaftarkannya? Mari kita simak bacaan kita dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dalam bacaan 2 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus menyajikan sebuah kontras yang mendalam antara kerapuhan fisik dan kekuatan rohani. Ayat tersebut berbunyi, karena itu kami tidak menjadi putus asa, tetapi walaupun manusia kami yang luar makin merosot, namun manusia kami yang batin diperbaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus menggunakan gambaran ini untuk mengungkapkan suatu realita diri Paulus dan juga realita diri kita sekalian akan kerapuhan fisik. Siapapun dia, apapun pangkat dan kedudukannya, tidak dapat menghindari kemerosotan fisik. Hanya orang-orang tertentu pada usia 90 tahun masih sehat. Umumnya mulai usia 70 tahun, segala macam penyakit mulai bermunculan. Ada yang mengatakan tabungan masa tua ialah tabungan berbagai penyakit. Semua penyakit tadi membawa kepada kemerosotan dan akhirnya menghantar kepada kematian fisik. Bagi orang yang tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai harapan melampaui kematian, realita ini bisa mencemaskan. Atau karena tidak dapat berbuat apa-apa, maka ada juga bermasa bodoh dan mengatakan, aku tidak mau memikirkannya. Tentunya mengatakan masa bodoh dan tidak mau memikirkannya bukanlah solusi. Kalau sebenarnya ada solusi tetapi tidak mau mengusahakannya, maka ini adalah suatu kebodohan besar. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai solusi mengatasi kemerosotan lahiriah, hendaknya Anda belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai solusi. Solusinya bukan untuk menghentikan proses dan kematian itu sendiri. Solusi Rasul ada dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Dan dalam percaya kepada Yesus ada janji kebangkitan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang tidak terkena lagi penyakit dan tidak lagi mengalami kematian. Bagi Anda dan saya yang sedang menjalani kemerosotan fisik, bagi Anda dan saya yang sedang berjalan menuju kematian,
Marilah kita percaya kepada Yesus Kristus sekarang juga, selama kita masih sadar dan belum masuk dalam situasi koma. Dalam percaya kepada Yesus, maka Rasul Paulus dan juga kita memiliki dimensi manusia batiniah, yaitu kepercayaan kepada Yesus, kasih Yesus, pengharapan dalam Yesus, sukacita Yesus, kekuatan Yesus dalam mengatasi penderitaan. Manusia batiniah ini bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, yang diperbaharui dari hari ke hari, diperbaharui dari menit ke menit, diperbaharui dari jam ke jam. Pembaharuan manusia batiniah ini terjadi melalui proses doa yang tidak henti-hentinya, dan membaca serta menyantap dan meneguk firman Tuhan yang menjadi makanan dan minuman yang menyegarkan jiwa dan menguatkan diri menghadapi berbagai penderitaan karena kelemahan fisik atau penderitaan dalam pelayanan dan kesaksian nama Kristus. Sekalipun seseorang harus terbaring lumpuh, tetapi bukan halangan. Manusia batiniahnya terus diperbaharui. Manusia batiniahnya terus dikuatkan sehingga mampu mengatasi berbagai kekecewaan dan mengobati berbagai kepahitan. Semua ini dapat terjadi karena ada Yesus. Ada Yesus dalam pusat manusia batiniah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan untuk mengatasi berbagai kesulitan, mengatasi penderitaan, karena hidup kita masih dalam daging lahiriah yang menuju kepada kematian. Namun demikian, kematian bukan akhir kisah, karena roh kita akan bersambung dengan kehidupan surgawi sebelum kebangkitan tubuh terlaksana. Roh kita akan masuk dalam sorga ketika kita meninggalkan tubuh jasmani karena kematian. Mari kita perhatikan selanjutnya akan kata-kata Rasul dalam bacaan kita. Di sini Rasul memperkenalkan kontras yang lain dalam ayat 17 dan 18, yaitu penderitaan yang sementara dan kemuliaan abadi. Rasul mengatakan, karena penderitaan ringan yang sementara ini mendatangkan bagi kami suatu berkat dan kekal kemuliaan yang tidak terbandingkan. Kontras lain yang senafas, yang kelihatan, itu yang sementara, termasuk penderitaan itu sementara. Kontrasnya adalah yang abadi, yaitu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal, yang tidak kelihatan itu mulia, yang tidak kelihatan itu surga, dan tidak terlukiskan dengan kata-kata kita. Rasul menggarisbawahi bahwa hidup yang sekarang kita hidupi adalah hidup yang tidak kebal dengan penderitaan, tetapi harus dilihat dalam perspektif kekekalan. Ada bermacam-macam penderitaan dalam hidup ini. Ada penderitaan massal, yaitu sejumlah orang terkena bencana banjir, sejumlah besar orang terkena bencana kebakaran, sejumlah besar orang terkena bencana letusan gunung berapi, dan juga ada penderitaan buatan manusia terhadap yang lainnya berupa perang. Itulah bencana yang ditimbulkan oleh orang untuk orang lainnya. Di samping itu tidak kurang pula penderitaan pribadi. Penderitaan pribadi yang berbeda satu sama lain. Anda dan saya berbeda dalam penderitaan. Mungkin yang satu menderita karena tidak punya pekerjaan. Yang satu punya pekerjaan tetapi menderita karena bos atau teman kerjanya yang sangat menekan. Yang lain tidak mampu sewa rumah sehingga harus jadi gelandangan. Di samping mereka-mereka yang menderita karena berbagai penyakit. Penderitaan apa yang sedang Anda hadapi dan alami saat ini? Bagaimana reaksi Anda terhadap penderitaan ini? Apakah Anda telah berdoa dan belum ada jawaban? Apakah Anda mengeluh dan berteriak bahwa Tuhan Allah tidak mendengarkan doa Anda? Apakah Anda menuduh bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan pilih kasih? Ini adalah reaksi negatif dalam menghadapi penderitaan hidup. Reaksi negatif akan memberatkan hidup dan tidak merubah situasi. Kita sebagai orang-orang beriman kepada Kristus
Mari kita aktifkan iman kita. Dalam iman kita harus mempunyai cara pandang yang tepat terhadap penderitaan. Cara pandang yang benar memberi kekuatan dalam menjalani penderitaan yang harus dijalani. Cara pandang yang benar mungkin tidak memberi solusi yang instan, yang segera merubah penderitaan. Tetapi cara pandang yang benar memberi daya tahan dan memberi kekuatan untuk menjalani penderitaan kalau memang Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Bukan itu saja, kekuatan ilahi dapat kita timba dalam iman yang kuat dan mengandalkan Tuhan Yesus. Bersama Yesus yang pernah menderita di salib, kita jalani penderitaan, dan kita diberi cara melihat oleh Rasul Paulus untuk menempatkan penderitaan itu hanya sementara saja. Penderitaan yang sementara ini ditempatkan dalam perspektif masa depan kemuliaan abadi yang akan dikaruniakan kepada kita. Sukacita dan kemuliaan masa depan abadi menantikan kita. Dalam kekuatan pengharapan menatap masa depan mulia ini, kiranya kita dimampukan mengatasi penderitaan tanpa tenggelam di dalamnya. Kontras adalah istilah yang mencakup berbagai perbedaan atau perbandingan antara dua hal. Dalam konteks yang lebih luas, kontras dapat memiliki dua makna yang saling melengkapi. Rasul Paulus telah menyajikan kontras yang saling melengkapi. Pertama, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Kedua, yang sementara dan yang abadi. Ketiga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Inti dari kesemuanya, Rasul memberi resep bagaimana menjalani hidup menderita yang sementara, yang kelihatan, yang hendaknya kita tempatkan dalam perspektif yang tidak kelihatan, dalam perspektif yang abadi, dalam perspektif yang mulia. Selamat meneruskan hidup yang sementara, hidup yang kelihatan, dan memasuki masa depan yang belum kelihatan, masa depan yang abadi, masa depan yang mulia, yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan beserta kita dan menjadi sumber kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal, kami adalah manusia yang fana. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang memberi kami kekekalan dalam Yesus Kristus, sehingga hidup yang sementara ini akan ada kelanjutannya. Hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Biar dalam situasinya mereka tidak menjadi putus asa. Biarlah pengharapan dan permohonan mereka terus diarahkan kepadamu. Biarlah di dalam Engkau mereka mendapat kesembuhan dan pertolongan-Mu. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.